Di balik mega-mega sejarah tanah Jawa, terdapat satu kerajaan kecil yang lahir bukan dari perang atau perebutan tata, melainkan dari hadiah sebuah kekuasaan asing. Kerajaan itu adalah Pakualaman, sebuah kadipaten di jantung Yogyakarta yang terbentuk akibat pergolakan politik antara Kesultanan Yogyakarta, Belanda, dan Inggris. Berdirinya Pakualaman tak lepas dari nama besar Pangeran Notokusumo, sang tokoh penting dalam pertarungan kekuasaan di masa Raffles. Lantas, bagaimana sebenarnya kisah di balik berdirinya Pakualaman? Inilah sejarah berdirinya Pakualaman. Melansir dari buku Fakta Sejarah Pakualaman, tulisan Yudi Irawan, sejarah berdirinya Pakualaman berawal dari tahun 1808. Tepat ketika Herman Willem Daendels berkuasa sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Saat Daendels berkuasa, kebijakannya mendapat penolakan dari penguasa Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono II. Akibat tindakannya itu, Sultan Hamengkubuwono II dilengsarkan dan Daendels mengangkat Gusti Raden Masurojo sebagai Hamengkubuwono III. Tak hanya melengsarkan Hamengkubuwono II, Belanda juga menangkap Pangeran Notokusumo, saudara tiri Hamengkubuwono II. Pangeran Notokusumo kemudian dibawa ke Batavia. Situasi mulai berubah ketika Inggris merebut Jawa dari Belanda pada tahun 1811. Thomas Stamford Raffles kemudian dikirim untuk menjadi Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa. Demi mendapatkan dukungan lokal, Raffles pun membebaskan Pangeran Notokusumo dan berjanji mengembalikan Hamengkubuwono II ke posisinya sebagai Sultan. Sementara itu, Hamengkubuwono III akan diturunkan statusnya kembali menjadi putra mahkota. Ingatkan, tadi Raffles berjanji untuk mengembalikan Hamengkubuwono II ke posisinya sebagai Sultan? Nah, ternyata tawaran Raffles itu turut disertai syarat yang merugikan Keraton Yogyakarta. Disinilah titik awal terbukanya sejarah baru yakni Geger Sepei atau Geger Sepoi. Salah satu syarat yang ditawarkan Inggris itu adalah pembubaran prajurit keraton. Sultan Hamengkubuwono II menolak pembubaran prajurit keraton. Raffles pun mengutus John Crawfurd dan Pangeran Notokusumo untuk berdiplomasi dengan Sultan Hamengkubuwono II. Namun diplomasi menemui titik buntu dan Sultan Hamengkubuwono II berencana untuk menyerang Inggris. Namun rencana itu dibocorkan oleh Pangeran Notokusumo kepada Inggris. Akhirnya Raffles mempersiapkan pasukan untuk menyerang Yogyakarta pada 18 hingga 20 Juni 1812. Pasukan Raffles terdiri atas pasukan kerajaan Eropa, 800 legiun Mangkunegaran, dan dukungan dari Pangeran Notokusumo serta Tanjing Sing. Ada pula pasukan Sepoi atau warga India yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Pasukan ini terdiri atas 1.200 tentara. Karena lebih banyak pasukan Sepoi, perang itu dinamakan sebagai Geger Sepei atau Geger Sepoi. Pertahanan Keraton Yogyakarta kemudian jebol pada 20 Juni 1812 dan akhirnya Sultan Hamengkubuwono II ditangkap lalu diasingkan ke Pulau Pinang, Malaya hingga tahun 1815. Pada 1817, ketika Belanda kembali mengambil Jawa dari Inggris, Sultan Hamengkubuwono II yang sudah kembali ke Jawa kembali diasingkan ke Ambon karena dianggap sebagai ancaman. Nah, pada saat pengasingan Sultan Hamengkubuwono II, Inggris memberi hadiah kepada Pangeran Notokusumo karena bantuannya. Pangeran Notokusumo pun diangkat sebagai Pangeran Mardiko atau Pangeran yang merdeka di dalam Keraton Yogyakarta dengan gelar Pakualam I. Setelah diberi gelar Pakualam I, Notokusumo kemudian membuat kontrak politik dengan Inggris yang menandai berdirinya Praja Pakualaman. Lantas, seperti apa kontrak politik antara Inggris dan Pangeran Notokusumo? Menyusul penobatannya sebagai Pangeran Mardiko, Pangeran Notokusumo menyepakati kontrak politik dengan pemerintah Inggris pada 17 Maret 1813. Kontrak itu kemudian menandai berdirinya Praja Pakualaman. Berikut poin-poin penting dalam kontrak politik itu.
Pertama, pemerintah Inggris memberikan perlindungan langsung kepada Pakualam dan keluarganya. 2. Inggris mengusahakan agar Sultan Hamengkubuwono III memberikan tanah kepada Pakualam sebesar 4.000 cacah. Wilayah itu terdiri atas area khusus di dalam kota Yogyakarta dan kawasan Adikarto yang kini terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan. Atau tepatnya Kapanewon Temon, Wates, Panjaitan, Galur, dan Lendah. Pakualam I juga membangun pura Pakualaman yang terletak di Jalan Sultan Agung tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. 3. Inggris memberikan 100 pasukan lengkap dengan seragam dan persenjataannya serta hak memungut pajak. Raja Pakualaman pun memiliki sebuah legiun yang tidak bertugas untuk bertempur, melainkan sebagai seremonial dan pengawal pejabat kadipaten. Melalui kontrak politik itu, Raja Pakualaman resmi menjadi nama monarki kecil di Jawa Tengah bagian selatan. Statusnya mirip dengan Praja Mangkunegaran yang ada di Surakarta. Pemerintahan Praja Pakualaman dijalankan oleh Bupati Pakualaman bersama residen atau gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta. Lalu pada 7 Maret 1822, ketika Belanda kembali menguasai Jawa, Pakualam I diberi gelar Pangeran Adipati. Gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA baru diberikan kepada Pakualam II setelah penandatanganan kontrak politik lainnya. Gelar itulah yang dipakai hingga sekarang oleh penguasa Pakualaman yang tahtanya diwariskan turun-temurun. Seperti sudah disebut di awal, penguasa atau Adipati Pakualaman tidak bergelar Sultan atau Sunan, melainkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA. Dan berikut daftar Adipati Pakualaman dari tahun 1812 hingga sekarang. Pertama ada Pangeran Notokusumo yang menjadi Pakualam I. Kedua ada putra pertama Pangeran Notokusumo, yakni Raden Tumenggung Notodiningrat, yang meneruskan tahta ayahnya sampai tahun 1858. Tahta kemudian diturunkan kepada Sostroningrat yang berkuasa sebagai Pakualam III dari tahun 1858 sampai 1864. Selanjutnya adalah Pakualam IV yang lahir dengan nama Raden Mas Notoningrat yang naik tahta sebagai Pakualam IV berkat perjuangan sang nenek Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Berikutnya adalah Pakualam V yang lahir dengan nama KPH Suryo Dilogo, putra dari selir Pakualam II. Pakualam IV sempat menjadi komandan Legiun Pakualaman. Selanjutnya adalah Pakualam VI yang lahir dengan nama KPH Notokusumo. Ia adalah putra dari Pakualam V dan menjadi salah satu tokoh yang mendapatkan pangkat kolonel tituler dari pemerintah Hindia Belanda. Pakualam V hanya berkuasa selama 1 tahun dan meninggal dunia pada 1903. Seharusnya tahta langsung diberikan kepada anaknya, yakni Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo. Namun saat itu Haryo Surarjo masih menempuh studi di Semarang. Karena itulah, pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Perwalian Pakualaman untuk menjalankan pemerintahan sementara. Dan Haryo Surarjo baru naik ke tahtanya pada tahun 1906 dengan gelar Pakualam VII. Tahta kemudian diteruskan ke putra Pakualam VII, yakni Bendoro Raden Mas Harya Sularso Kunto Suratno sebagai Pakualam VIII. Pakualam VIII merupakan penguasa terlama Pakualaman, yakni selama 60 tahun. Ia merupakan tokoh pahlawan nasional karena ikut berjasa menggabungkan Pakualaman dengan NKRI dalam amanat yang dikeluarkan bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 13 Oktober 1945. Penggabungan itu menetapkan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX menjadi gubernur DIY pertama dan Pakualam VIII menjadi wakil gubernur DIY pertama. Selanjutnya adalah KGPAA Pakualam IX, putra dari Pakualam VIII yang lahir dengan nama Pangeran Ambarkusumo. Ia diangkat menjadi wakil gubernur DIY pada tahun ketiga menjabat sebagai Pakualam IX dan berkuasa dari tahun 1999 sampai 2015. Kini Pakualaman berada di bawah kekuasaan Pakualam X yang naik tahta pada tahun 2016. Ia adalah Raden Mas Wijoseno Haryobimo yang menggantikan ayahnya dan diangkat menjadi Pakualam X pada 7 Januari 2016.
Dari pergolakan politik abad ke-18 hingga jadi bagian penting dari daerah istimewa Yogyakarta, Pakualaman telah melalui perjalanan panjang dalam sejarah tanah Jawa. Meski lahir sebagai hadiah dari Inggris, Pakualaman berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai kadipaten yang mandiri dan berperan dalam pembentukan NKRI. Dari Pakualam 1 hingga Pakualam 10, garis keturunan ini tak hanya menjaga tradisi dan adat, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai bagian dari pemerintahan modern Yogyakarta. Pakualaman bukan sekadar simbol feodal masa lalu, melainkan saksi hidup hubungan kompleks antara kekuasaan, politik, dan identitas Jawa yang tetap hidup sampai saat ini. Kira-kira sejarah apa lagi yang menarik untuk dibahas ya, sahabat kompas.com? Tulis di kolom komentar ya.